Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Fitri berdiri di depan kompor dengan tangan yang sibuk mengaduk sayur bening bayam di dalam panci besar. Aroma bawang merah dan bawang putih yang ditumis tipis lebih dulu menebarkan wangi gurih yang lembut, bercampur dengan harum segar sayuran. Di luar jendela, matahari pagi baru saja menyelinap dari celah tirai, memberikan cahaya hangat ke dalam dapur yang sederhana namun selalu terasa hidup. Dapurnya kecil, hanya cukup untuk satu meja kayu tua, rak piring sederhana, dan kompor dua tungku yang sudah beberapa kali diservis oleh Joko, suaminya. Meski perabotan tidak baru, Fitri selalu berusaha menjaganya tetap bersih dan rapi. Ia percaya, rumah yang sederhana pun bisa menjadi surga jika dijaga dengan hati. Di ruang tengah, suara riang seorang anak laki-laki terdengar. Tawa kecilnya bergema saat ia berlari-lari mengejar mainan mobil-mobilan yang sudah kehilangan salah satu rodanya. Anak itu bernama Dimas, putra sematawayang Fitri dan Joko, berusia 6 tahun. Rambutnya yang hitam tebal agak berantakan, wajahnya manis dengan mata bulat yang selalu tampak berbinar. "Bunda, mobilku jatuh lagi," serunya dari ruang tengah. Fitri tersenyum, tangannya tetap sibuk mengaduk sayur. "Mainnya pelan-pelan, Nak. Nanti kalau rodanya benar-benar lepas, mobilnya nggak bisa dipakai lagi." "Tapi aku suka lari kencang, Bun," jawab Dimas polos sambil kembali berlari. Fitri terkekeh kecil. Ia sudah hafal tabiat anaknya yang aktif dan tidak bisa diam. Sesekali ia menoleh ke arah ruang tengah, memastikan Dimas tidak menabrak meja atau kursi. Hatinya hangat setiap kali mendengar suara tawa anaknya. Kehadiran Dimas menjadi sumber kekuatan yang membuatnya betah menghabiskan hari-hari di rumah, meskipun terkadang rasa lelah mendera. Sambil menutup panci, Fitri melirik jam dinding yang menggantung di ruang makan. Jarum pendek menunjuk angka 6, jarum panjang di angka 10. Sebentar lagi suaminya pasti bangun. Joko biasanya berangkat kerja pukul 8, tapi ia selalu menyempatkan sarapan sederhana bersama keluarganya. Fitri melanjutkan menyiapkan lauk lain, tempe goreng tepung dan sambal terasi. Tangannya cekatan mengulek cabai merah, bawang, dan sedikit garam di cobek batu. Sesekali ia berhenti untuk menyeka peluh di dahinya dengan ujung jilbab yang dipakainya. Meski dapur kecil itu panas, Fitri tidak pernah mengeluh. Ia justru menikmati setiap proses memasak, membayangkan wajah suami dan anaknya yang akan tersenyum puas menikmati masakannya. Tak lama kemudian, suara langkah berat terdengar dari arah kamar. Fitri menoleh sekilas. Joko muncul dengan pakaian tidur, rambutnya masih acak-acakan. Tubuhnya tegap meski agak kurus, kulitnya sawo matang, wajahnya keras tapi selalu lembut saat menatap keluarganya. Ia menguap lebar, lalu berjalan menuju dapur sambil mengusap mata. "Pagi, Fit," sapa Joko dengan suara serak khas orang baru bangun tidur. Fitri tersenyum hangat. "Pagi juga. Sudah bangun? Sarapannya sebentar lagi siap." Joko menghampiri meja makan, menarik kursi kayu dan duduk. Ia memperhatikan istrinya yang sibuk di dapur, lalu meneguk segelas air putih yang sudah disiapkan Fitri di atas meja. "Aromanya sedap sekali," katanya sambil menarik napas dalam-dalam. "Sayur bayam ya?" Fitri mengangguk kecil. "Iya. Kamu kan suka yang hangat-hangat di pagi hari. Sama tempe goreng biar agak kriuk." Joko tersenyum tipis. Ia memang selalu merasa dimanja dengan masakan istrinya. Meski sederhana, bagi Joko, tangan Fitri adalah tangan yang penuh kasih. Setiap masakan Fitri terasa istimewa, seakan ada cinta yang terselip dalam setiap suapan. Tak lama, Dimas berlari ke arah ayahnya, langsung naik ke pangkuan Joko. "Ayah sudah bangun. Ayo main sama aku dulu." Joko tertawa kecil, mengacak rambut anaknya. "Ayah baru bangun, Nak. Belum sempat cuci muka." "Aku nggak apa-apa," jawab Dimas dengan wajah manis. Fitri melihat pemandangan itu dari dapur, hatinya hangat. Baginya, melihat kebersamaan antara Joko dan Dimas adalah kebahagiaan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Meskipun rumah mereka sederhana, cinta yang mengalir di dalamnya sudah lebih dari cukup. Setelah semua masakan siap, Fitri membawa panci sayur ke meja makan, diikuti dengan piring berisi tempe goreng yang masih mengepulkan asap.
Sambal terasi di dalam cobek batu diletakkan di tengah meja, mengundang selera. "Yuk, makan dulu," ajak Fitri sambil duduk di kursi sebelah Joko. Mereka bertiga pun mulai sarapan bersama. Suasana meja makan penuh kehangatan. Dimas dengan riang menceritakan mimpi yang baru saja dialaminya, tentang dirinya yang terbang naik pesawat kertas raksasa. Fitri dan Joko tertawa mendengarnya, saling pandang dengan mata penuh kasih. Setelah sarapan, Fitri membereskan meja makan sementara Joko bersiap-siap ke kantor. Ia mengganti pakaian dengan kemeja biru muda dan celana kain hitam yang sudah disetrika rapi oleh Fitri malam sebelumnya. Dimas masih duduk di kursi ruang tamu, memainkan mobil-mobilannya sambil sesekali menoleh ke arah ayahnya. Joko menghampiri anaknya, berjongkok untuk menyamakan tinggi. "Ayah berangkat kerja dulu ya. Kamu jangan nakal di rumah, Dimas." Dimas mengangguk dengan senyum lebar. "Iya, ya. Nanti kalau pulang beliin aku es krim ya." Joko terkekeh. "Kalau ayah ada uang lebih, ayah beliin." Fitri yang mendengar dari dapur hanya bisa menggeleng sambil tersenyum. Ia tahu Joko tidak pernah tega menolak permintaan anaknya, meskipun kadang kondisi keuangan mereka pas-pasan. Sebelum berangkat, Joko mencium kening Fitri dan mengucapkan pamit. "Doakan aku ya, Fit. Semoga hari ini lancar." "Pasti," jawab Fitri lembut. "Hati-hati di jalan." Pintu rumah tertutup, meninggalkan Fitri dan Dimas di dalam. Hari baru pun dimulai untuk mereka. Fitri melanjutkan rutinitas, mencuci piring, menyapu lantai, lalu mengantar Dimas mandi dan bersiap untuk sekolah. Dimas bersekolah di TK tidak jauh dari rumah. Fitri mengantarnya dengan berjalan kaki, menggandeng tangan kecil anaknya sepanjang jalan. Sambil berjalan, Fitri sesekali menyapa tetangga yang lewat. Ia dikenal sebagai sosok ramah dan rendah hati. Setelah mengantar anaknya, Fitri kembali ke rumah. Ia membereskan pakaian kotor, mencuci, lalu menjemurnya di halaman belakang. Sinar matahari sudah mulai meninggi, membuat keringatnya bercucuran. Namun wajahnya tetap teduh, tidak pernah mengeluh. Siang harinya, Fitri menjemput Dimas dari sekolah. Anak itu langsung berlari memeluk bundanya dengan wajah riang. Mereka berjalan pulang sambil berbincang kecil, seolah dunia mereka hanya dipenuhi kebahagiaan sederhana. Setibanya di rumah, Fitri menyiapkan makan siang. Ia tahu Joko jarang bisa pulang saat jam makan siang karena sibuk di kantor. Jadi, ia hanya menyiapkan makanan untuk dirinya dan Dimas. Hari-hari Fitri selalu dipenuhi rutinitas yang sama: memasak, membersihkan rumah, merawat anak, menunggu suami pulang. Namun baginya, semua itu bukan beban, melainkan bentuk cinta yang ia berikan untuk keluarganya. Malam harinya, ketika Joko pulang, Fitri kembali menyambutnya dengan senyum hangat. Mereka makan malam bersama, lalu duduk di ruang tamu menonton televisi sambil bercanda dengan Dimas. Meski lelah, Fitri selalu berusaha membuat suasana rumah tetap hangat. Di dalam hatinya, ia merasa bersyukur memiliki keluarga kecil yang sederhana tapi bahagia. Ia tidak pernah meminta lebih. Yang ia butuhkan hanyalah kebersamaan, cinta, dan kepercayaan yang selalu ia jaga dengan sepenuh hati. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai tipis ruang tamu. Suara ayam berkokok masih samar dari kejauhan, menandai kampung tempat tinggal Fitri yang meski tidak terlalu ramai, selalu punya denyut kehidupan sederhana. Fitri sudah bangun sejak adzan subuh berkumandang. Ia terbiasa membangunkan Joko untuk sholat bersama sebelum aktivitas dimulai. Selesai sholat, Fitri menyiapkan teh hangat untuk Joko. Gelas kaca diletakkan di atas meja kecil dekat sofa. Uap tipis mengepul, menebarkan aroma teh melati yang menenangkan. Fitri menatap suaminya yang tengah mengenakan baju kerja dengan penuh rasa cinta. Tidak ada keluhan yang keluar dari bibirnya, meski sebenarnya tubuhnya sering lelah karena pekerjaan rumah yang tidak ada habisnya. "Fit, kamu sudah belanja buat makan siang?" tanya Joko sambil merapikan rambutnya di depan cermin kecil yang tergantung di dinding. "Sudah, tadi subuh aku sempat mampir ke warung Bu Siti," jawab Fitri dengan lembut. "Aku beli sayuran segar sama sedikit ikan buat nanti dimasak." Joko mengangguk sambil tersenyum tipis. "Bagus. Kamu memang selalu sigap." Fitri membalas senyum itu dengan mata berbinar. Ia tidak membutuhkan pujian besar. Cukup dengan ucapan sederhana dari Joko sudah membuat hatinya penuh kebahagiaan. Bagi Fitri,
Kebahagiaan seorang istri adalah ketika ia bisa melayani suami dengan baik, melihat anak tumbuh sehat, dan menjaga rumah agar tetap terasa seperti surga kecil. Saat Joko sibuk menyiapkan berkas untuk pekerjaannya, Fitri merapikan tas kerja suaminya. Ia memastikan semua dokumen yang dibutuhkan ada di dalam. Bahkan, ia menyelipkan kotak bekal berisi nasi, lauk sederhana, dan buah. Fitri tahu Joko jarang sempat makan di luar karena sibuk. Jadi ia selalu menyiapkan bekal agar suaminya tetap bisa makan makanan rumah. Bekalnya sudah aku masukin ke tas. Jangan lupa dimakannya, Mas. Ujar Fitri sambil menepuk tas kerja yang sudah rapi di meja. Joko menoleh sekilas, tersenyum, lalu mengangguk. Kamu memang selalu perhatian. Terima kasih ya, Fit. Fitri hanya tersenyum kecil. Ucapan sederhana itu sudah cukup membuat lelahnya terasa ringan. Setelah Joko berangkat kerja, Fitri kembali menengok ke kamar anaknya. Dimas masih terlelap dengan posisi miring, selimut setengah terlepas, dan boneka kecil di pelukannya. Fitri duduk di tepi ranjang, membelai lembut rambut anaknya. Tatapannya penuh kasih sayang. Ia berjanji dalam hati untuk menjaga anak itu dengan segenap jiwa raganya. Hari-hari Fitri selalu padat. Setelah menyiapkan sarapan, mengantar Dimas sekolah, ia harus mencuci pakaian, menyapu, mengepel, bahkan kadang membantu tetangga menjahit baju demi tambahan uang belanja. Namun, tak pernah sekalipun Fitri mengeluh di depan suami. Ia selalu menunjukkan wajah tenang dan sabar, meskipun tubuhnya sering terasa lelah. Sore harinya, saat Joko pulang kerja, Fitri selalu menyambut dengan senyum hangat. Ia menyiapkan segelas air putih dan teh manis hangat, untuk melepas dahaga suaminya. Jika Joko tampak lelah, Fitri memijat pundaknya dengan tangan lembut, tanpa diminta. Mas, capek ya? Tanya Fitri suatu sore, saat melihat Joko bersandar di sofa dengan wajah letih. Lumayan, jawab Joko sambil memejamkan mata. Kerjaan tadi banyak sekali. Kepala sampai pusing. Fitri duduk di sampingnya, mulai memijat perlahan bahu dan leher Joko. Sabar ya, Mas. Capeknya biar hilang di rumah. Aku akan usahakan rumah selalu nyaman buat Mas. Joko hanya menghela napas panjang, merasakan pijatan istrinya. Tidak banyak kata yang ia ucapkan, tapi dalam hati ia sebenarnya berterima kasih. Fitri tidak pernah meminta imbalan apapun. Ia hanya ingin suaminya merasa tenang setiap pulang ke rumah. Bahkan ketika Joko kadang pulang lebih malam dari biasanya, Fitri menunggu dengan sabar, menahan kantuk, agar bisa menyambutnya dengan wajah penuh senyum. Ada kalanya keuangan rumah tangga mereka pas-pasan. Joko hanya pegawai biasa. Gajinya cukup untuk kebutuhan pokok, tapi jarang ada sisa untuk hal-hal mewah. Fitri memahami hal itu. Ia rela menahan keinginan membeli baju baru atau perhiasan. Bahkan ketika ia melihat tetangga tampil lebih modis, Fitri tidak pernah iri. Aku nggak perlu baju baru. Yang penting Dimas sekolahnya lancar dan Mas bisa kerja dengan tenang. Begitu ucapnya suatu kali pada Joko, ketika suaminya merasa bersalah karena tidak bisa membelikan sesuatu untuknya. Sikap sabar dan pengertian Fitri membuat Joko sebenarnya merasa beruntung. Ia tahu istrinya adalah sosok yang tulus, tidak menuntut berlebihan. Namun, terkadang Joko terjebak dalam rutinitas kerja sehingga ia lupa menunjukkan rasa syukurnya dengan lebih nyata. Fitri pun hanya diam, tidak menuntut, meski hatinya sesekali ingin juga diperhatikan lebih. Malam hari, setelah semua pekerjaan rumah selesai dan Dimas sudah tidur, Fitri biasanya duduk di ruang tamu sambil menunggu Joko yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Kadang ia menonton televisi sebentar, kadang sekadar duduk sambil melipat pakaian bersih. Mas, kalau capek jangan dipaksa. Tidur aja dulu, besok bisa dilanjut. Ucap Fitri dengan suara lembut setiap kali melihat Joko masih membuka laptop di meja makan. Iya, sebentar lagi. Ini tinggal sedikit. Jawab Joko singkat. Fitri tidak pernah marah atau kesal. Ia tahu pekerjaan Joko adalah tanggung jawab yang berat. Maka, ia lebih memilih mendukung dengan cara menjaga rumah tetap tenang, agar suaminya bisa berkonsentrasi tanpa terganggu. Hari-hari seperti itu berlangsung terus. Fitri tetap berdiri kokoh sebagai penopang rumah tangga. Ia sadar bahwa tugas seorang istri bukan hanya melayani, tetapi juga menjadi penenang hati, tempat suami kembali ketika dunia luar terasa melelahkan. Namun, di balik keteguhan itu, ada rasa sepi yang perlahan tumbuh. Fitri sering merindukan momen-momen mesra bersama Joko seperti dulu,
ketika mereka baru menikah. Dulu Joko sering menggenggam tangannya, menatap matanya dalam-dalam, atau sekadar mengajaknya jalan-jalan sore meski hanya di sekitar kampung. Kini, perhatian itu mulai jarang ia rasakan. Meski begitu, Fitri tetap menutupinya dengan senyum. Ia tidak ingin menambah beban pikiran suaminya. Dalam doa-doanya setiap malam, ia hanya memohon agar keluarganya tetap utuh, agar cinta di antara mereka tetap terjaga. Siang itu matahari terasa terik. Udara panas membuat keringat cepat membasahi dahi, meski Fitri baru saja selesai mengepel lantai. Tangannya masih terasa pegal karena sejak pagi ia sudah mencuci pakaian, menjemur, menyapu halaman, lalu membersihkan kamar tidur. Sementara itu, Dimas merengek di ruang tamu, meminta ditemani bermain, padahal Fitri masih harus menyiapkan makan siang. "Bunda, ayo main dulu, aku bosen sendirian." Rengek Dimas sambil menggoyang-goyangkan mobil-mobilan di tangannya. Fitri tersenyum lelah. Ia melangkah menghampiri anaknya, lalu mengusap kepala kecil itu. "Dimas sayang, Bunda masak sebentar ya, biar kita bisa makan. Nanti setelah itu Bunda temani main." "Tapi aku lapar, Bun." Mata Dimas tampak sendu. Fitri menghela napas pelan. Hatinya teriris karena tidak bisa sekaligus memenuhi semua keinginan anaknya. Ia berusaha sekuat tenaga membagi waktu, tapi tubuhnya hanya satu. Dalam hati ia berkata, andai ada sedikit bantuan, mungkin semuanya bisa lebih ringan. Sore harinya, ketika Fitri sedang menjemur pakaian di halaman belakang, tetangganya, Bu Lastri, menghampiri. Wanita parubaya itu dikenal ramah, suka mengobrol, dan sering memberi saran meski kadang tidak selalu diminta. "Fit, kamu kok kurusan, ya? Kayaknya capek banget," ucap Bu Lastri sambil menatap Fitri yang sedang mengibaskan kain. Fitri tersenyum sopan. "Iya, Bu. Namanya juga kerjaan rumah nggak ada habisnya. Tapi nggak apa-apa, sudah terbiasa." Bu Lastri menggeleng pelan. "Lah, kamu itu jangan terlalu dipaksa. Badan juga butuh istirahat. Kenapa nggak coba pakai pembantu? Saya tahu ada anak kampung sebelah, namanya Wati. Dia masih muda, rajin, dan lagi butuh pekerjaan." Fitri terdiam sejenak. Selama ini ia memang sering berpikir untuk mencari bantuan, tapi urung karena takut menambah beban keuangan. "Pembantu? Ya, Bu. Saya khawatir biaya bulanannya berat. Gaji Mas Joko pas-pasan." "Ah, nggak mahal kok, Fit. Lagian kalau cuma bantu-bantu bersih rumah dan jaga Dimas, bayarnya bisa sesuai kemampuan. Kamu coba bicarakan sama suamimu dulu," jawab Bu Lastri meyakinkan. Fitri hanya mengangguk pelan. Sepanjang sore itu, pikirannya dipenuhi dengan saran Bu Lastri. Ia membayangkan betapa ringannya beban jika ada orang yang bisa membantunya di rumah. Malamnya, setelah Joko pulang dan mereka selesai makan malam, Fitri memberanikan diri membuka pembicaraan. "Mas, tadi aku ketemu Bu Lastri. Dia nyaranin supaya aku ambil pembantu. Katanya ada anak kampung sebelah yang butuh kerja," ucap Fitri sambil menunduk, takut suaminya salah paham. Joko yang sedang menyeruput teh menoleh dengan alis terangkat. "Pembantu? Buat apa? Kan kamu di rumah saja, Fit?" Fitri tersenyum kecut. "Aku takut nggak sanggup, Mas. Kadang aku kewalahan urus rumah, urus Dimas, masak, nyuci, semuanya sendiri. Aku nggak mau rumah jadi berantakan." Joko terdiam sejenak. Ia menatap wajah istrinya yang tampak lelah. Dalam hati, ia memang kasihan. Fitri tidak pernah mengeluh, tapi tubuhnya jelas menunjukkan tanda keletihan. "Kalau memang kamu merasa perlu, ya sudah. Coba saja dulu. Tapi kamu yang atur, jangan sampai jadi beban keuangan." Fitri mengangguk cepat. Hatinya lega mendengar jawaban itu. "Makasih, Mas. Aku janji bakal tetap bijak ngatur uang." Beberapa hari kemudian, Bu Lastri datang memperkenalkan seorang gadis muda bernama Wati. Umurnya sekitar 20 tahun, wajahnya manis dengan kulit kuning langsat. Rambut hitam panjangnya dikepang sederhana. Pakaiannya polos, meski agak ketat menempel di tubuh rampingnya. Matanya bulat, senyumnya mudah sekali terbit di bibirnya. "Ini, Fit. Wati. Orangnya rajin, bisa dipercaya. Dia butuh kerja. Kamu coba ajak ngobrol dulu," kata Bu Lastri sambil mendorong Wati ke dalam rumah Fitri. Fitri menyambut dengan ramah.
Silakan masuk, Wati. Duduk sini. Wati menunduk sopan, tapi tatapannya cepat berkeliling, memperhatikan isi rumah. Iya, Mbak. Terima kasih. Percakapan berlangsung singkat. Wati mengaku bisa mengerjakan pekerjaan rumah, memasak sederhana, dan bersedia menjaga anak jika Fitri sibuk. Fitri merasa cocok, akhirnya ia menerima Wati bekerja di rumahnya, dengan upah yang disepakati bersama. Hari-hari pertama, Wati menunjukkan sikap rajin. Ia menyapu, mengepel, mencuci piring, bahkan kadang membantu Fitri memasak. Dimas juga tampak senang ada teman baru yang mau menemaninya bermain. Fitri merasa terbantu. Bebannya berkurang, tubuhnya tidak terlalu kelelahan lagi. Namun, Fitri tidak menyadari sesuatu. Di balik senyum manis dan sikap sopan itu, ada sisi lain dari Wati yang perlahan muncul. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih ramai dari biasanya. Fitri sudah bangun lebih awal, menyiapkan sarapan dengan hati-hati. Tangannya cekatan menata piring, menggoreng tempe, serta membuatkan sambal kesukaan Joko. Sementara itu, aroma harum nasi yang baru matang memenuhi ruang makan. Anak mereka, Dina, masih terlelap di kamar, sementara Joko terdengar batuk kecil dari ruang tengah. Fitri menoleh sebentar, memastikan suaminya baik-baik saja. Joko duduk di kursi ruang tamu, mengenakan singlet putih dan sarung yang dililit rapi. Ia sedang menyalakan televisi sambil menyeruput segelas air putih. Dari raut wajahnya terlihat masih mengantuk. Namun senyum hangat muncul ketika Fitri menghampirinya dengan piring kecil berisi potongan buah. "Mas, sarapan dulu ya sebentar lagi. Aku lagi siapin," ucap Fitri lembut. Joko menoleh, menerima buah itu dengan senyum samar. "Iya, Mbak. Terima kasih ya. Kamu selalu repot-repot tiap pagi." Fitri tersenyum singkat, lalu kembali ke dapur. Dalam hatinya, Fitri sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Meski lelah, ia merasa puas bisa melayani keluarganya. Baginya, keluarga adalah segalanya. Namun, belakangan, ia sering merasa kelelahan karena mengurus semua hal sendirian. Dapur, anak, pekerjaan rumah, hingga menemani suaminya sepulang kerja. Hari itu, ada satu hal berbeda. Setelah selesai menata meja makan, Fitri membuka pintu belakang untuk menjemur pakaian. Saat itu, ia melihat seorang perempuan parubaya bersama seorang gadis muda yang berjalan melewati gang depan rumah mereka. Perempuan itu sempat melambaikan tangan, menyapa Fitri dari kejauhan. Fitri membalas dengan anggukan singkat sambil tersenyum. Gadis muda yang bersamanya menoleh sekilas, lalu menunduk, seakan malu atau enggan menatap. Fitri tidak terlalu memikirkan itu, lalu kembali ke pekerjaannya. Namun, pandangan singkat itu meninggalkan kesan samar dalam benaknya. Gadis muda dengan wajah sederhana, rambut diikat seadanya, dan pakaian yang tampak lusuh. Ada sesuatu di balik tatapan matanya, seakan menyimpan rasa penasaran sekaligus ambisi yang sulit ditebak. "Fit, ayo sarapan dulu." Suara Joko memecah lamunannya. Fitri bergegas masuk, menyusul Joko yang sudah duduk di meja makan. Mereka makan bersama dalam keheningan sesaat. Hanya suara sendok dan piring yang terdengar. Fitri berusaha mencairkan suasana dengan cerita kecil tentang Dina yang akhir-akhir ini rajin belajar menulis. Joko hanya mengangguk sambil sesekali tersenyum, seolah pikirannya sedang sibuk memikirkan hal lain. Setelah sarapan, Joko bersiap berangkat kerja. Fitri menemaninya hingga ke depan rumah, menatap langkah suaminya yang meninggalkan halaman. Sementara itu, Dina mulai bangun dan berlari ke pelukan ibunya, meminta sarapan dengan mata masih setengah terpejam. Fitri menyambutnya dengan penuh kasih, menyiapkan roti dengan selai kesukaan anaknya itu. Siang hari, setelah semua pekerjaan rumah selesai, Fitri duduk di ruang tengah sambil menjahit baju Dina yang sobek. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Ia bergegas membukanya, dan mendapati seorang perempuan parubaya yang tadi pagi dilihatnya, kini berdiri di depan rumah. Ia tersenyum ramah sambil membawa tas besar. "Permisi, Bu. Saya Bu Rini, tetangga gang sebelah. Saya mau numpang ngobrol sebentar, boleh?" Ucapnya dengan suara lembut. Fitri menyambut dengan ramah. "Oh, iya, silakan masuk, Bu." Bu Rini masuk, duduk di kursi tamu. Setelah basa-basi sebentar, ia membuka pembicaraan yang lebih serius. Katanya,
Ia sedang mencari pekerjaan untuk seorang keponakan yang baru datang dari kampung. Gadis itu, yang ternyata bernama Wati, butuh pekerjaan untuk membantu biaya keluarganya di desa. Bu Rini mendengar bahwa Fitri sering kewalahan mengurus rumah seorang diri, dan ia menawarkan Wati untuk menjadi pembantu rumah tangga. Fitri terdiam sejenak. Ia memang sering merasa kewalahan, terutama jika Joko lembur dan Dina sedang rewel. Kehadiran orang lain mungkin bisa membantu. Namun, ada keraguan dalam hatinya. Ia tidak terlalu mengenal Wati, dan baginya membiarkan orang asing masuk rumah bukan keputusan kecil. Bagaimana ya, Bu? Sebenarnya saya memang butuh bantuan, tapi saya masih mikir-mikir dulu. Saya harus ngomong dulu sama suami, jawab Fitri hati-hati. Bu Rini mengangguk mengerti. Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya menyampaikan saja. Nanti kalau sudah siap, kabari saya. Mereka berbincang sebentar sebelum akhirnya Bu Rini pamit. Fitri kembali termenung setelah itu. Dalam hatinya, ia merasa tawaran itu mungkin bermanfaat, tapi juga ada rasa khawatir yang sulit dijelaskan. Dina berlari kecil menghampirinya, menarik tangannya, membuat Fitri teralihkan dari pikiran tersebut. Malam harinya, ketika Joko pulang, Fitri menyampaikan hal itu. Ia menceritakan tawaran Bu Rini tentang keponakannya, Wati, yang bisa membantu pekerjaan rumah. Joko mendengarkan dengan santai, lalu berkata, "Kalau menurutku sih boleh aja, Mbak. Kamu kan juga sering kecapean. Lagi pula, kalau ada orang yang bantu, kamu bisa lebih fokus sama Dina." Fitri terdiam sesaat, lalu mengangguk pelan. Meski hatinya masih diliputi ragu, ia tidak bisa menolak logika Joko. Apalagi, Joko jarang sekali memberi perhatian khusus pada masalah rumah. Jika ia sudah setuju, Fitri merasa lebih sulit untuk menolaknya. Malam itu, setelah semua selesai, Fitri duduk di samping ranjang sambil menatap wajah Joko yang sudah terlelap. Ada perasaan tidak tenang yang tumbuh di hatinya, meski ia tidak tahu persis apa yang menjadi penyebabnya. Mungkin hanya rasa lelah, atau mungkin insting seorang istri yang tanpa sadar sedang memperingatkannya. Di luar kamar, suara angin malam berdesir pelan, seakan membawa kabar yang belum terungkap. Sejak hari pertama Wati bekerja di rumah itu, suasana perlahan-lahan berubah. Awalnya semua terasa biasa saja. Hanya ada sedikit tambahan suara langkah kaki dan bunyi piring yang saling beradu dari dapur ketika ia sibuk mencuci. Namun semakin hari, Fitri mulai menyadari bahwa keberadaan Wati bukan hanya sekadar pembantu rumah tangga. Ada sesuatu dari caranya berbicara, caranya tersenyum, dan tatapan matanya yang terkadang terlalu lama mengarah pada Joko. Fitri seringkali tidak ingin berpikir macam-macam, ia selalu berusaha menenangkan hati. Mungkin aku yang terlalu sensitif, gumamnya dalam hati setiap kali melihat Wati menyapa Joko dengan wajah manis. Tapi perasaan tidak nyaman itu justru makin tumbuh. Suatu pagi, Fitri bangun lebih awal dari biasanya. Ia berniat membuat sarapan sendiri, seperti kebiasaannya sebelum ada Wati. Namun saat ia tiba di dapur, ternyata Wati sudah lebih dulu berada di sana. Gadis itu mengenakan daster sederhana, rambutnya digelung seadanya. Namun tetap ada sesuatu dari dirinya yang tampak seperti sengaja ditunjukkan. "Pagi, Bu," ucap Wati sambil tersenyum lebar. "Saya sudah siapkan nasi goreng. Bapak suka yang pedas, kan? Saya tambahkan cabai rawit, biar makin lahap." Fitri terdiam sejenak. Ia menatap wajah Wati, mencoba mencari maksud di balik ucapannya. Kenapa harus menyebut, "Bapak suka yang pedas"? Bukankah itu sesuatu yang seharusnya hanya diketahui oleh dirinya sebagai istri? "Terima kasih, Wati," jawab Fitri datar. "Lain kali biar saya saja yang masak. Kamu cukup bantu-bantu cuci piring atau bersihkan rumah." "Oh, tidak apa-apa, Bu. Saya senang masak. Lagi pula, saya jadi ingat waktu di kampung, sering masak untuk ayah saya. Kalau melihat Bapak makan dengan lahap, saya merasa senang sekali, seperti ada yang terobati di hati saya." Fitri kembali terdiam. Kalimat itu membuatnya semakin yakin bahwa ada yang aneh dengan cara Wati memperlakukan Joko. Tak lama kemudian, Joko masuk ke dapur. Rambutnya masih sedikit basah setelah mandi, dan aroma sabun masih menempel. Begitu melihat meja makan, ia tersenyum lebar. "Wah, nasi goreng. Ini buatanmu, Fitri?" tanyanya sambil duduk. Sebelum Fitri sempat menjawab, Wati sudah lebih dulu berkata,
Saya yang buat, Pak. Semoga cocok di lidah. Joko menatap Wati sejenak, lalu tertawa kecil. Wah, terima kasih, Wati. Kalau begini, saya bisa tambah semangat kerja. Fitri menunduk, mencoba menahan rasa yang berkecamuk di dalam dadanya. Ia tidak ingin membuat suasana menjadi canggung, tapi jelas sekali Joko terlihat senang dengan perhatian kecil yang diberikan Wati. Sepanjang sarapan, Fitri hampir tidak banyak bicara. Ia hanya memperhatikan gerak-gerik keduanya. Joko terlihat semakin ramah pada Wati, bahkan sempat memuji rasa masakannya. Ini enak sekali. Mirip seperti buatan warung favorit saya dulu, kata Joko sambil menambah nasi goreng ke piringnya. Wati tersipu, senyumnya semakin lebar. Syukurlah kalau Bapak suka. Besok-besok saya bisa buat menu lain. Saya tahu banyak resep sederhana tapi lezat. Fitri mencengkeram sendoknya erat-erat. Ia berusaha keras untuk tetap tenang, tapi hatinya terasa seperti ditusuk jarum. Ia tahu, jika ia terus diam, Wati akan semakin berani. Hari-hari berikutnya, Wati semakin lihai mengambil hati Joko. Ia selalu menyiapkan kopi hangat di meja sebelum Joko berangkat kerja. Kadang, ia sengaja menunggu Joko pulang dengan alasan ingin memastikan makanan tetap hangat. Fitri sebenarnya tidak pernah meminta hal itu. Namun Wati selalu berinisiatif seolah ingin menunjukkan betapa pedulinya ia pada Joko. Suatu sore, Fitri duduk di ruang tamu sambil menemani anaknya yang sedang menggambar. Dari dapur terdengar suara tawa. Fitri bangkit perlahan, lalu berjalan ke arah suara itu. Dari balik pintu, ia melihat Joko sedang duduk di kursi dapur, sementara Wati berdiri di depannya sambil bercerita sesuatu. Tawa mereka terdengar akrab, terlalu akrab untuk sekadar hubungan majikan dan pembantu. Fitri berdiri beberapa detik, menahan amarah yang mulai naik ke kepalanya. Ia ingin masuk dan menegur mereka saat itu juga. Tapi sesuatu di dalam dirinya menahan. Ia memilih kembali ke ruang tamu, duduk dengan wajah muram. Malamnya, Fitri mencoba bicara pada Joko. Mas, ucapnya pelan saat mereka sudah berbaring di tempat tidur. Aku perhatikan, belakangan ini kamu makin sering bicara dengan Wati. Kamu nggak merasa aneh? Joko menoleh sebentar, lalu menghela napas. Kamu terlalu berpikir jauh. Tri, Wati itu masih muda. Mungkin dia cuma ingin ngobrol. Lagi pula, apa salahnya? Dia kan tinggal di rumah kita. Wajar kalau sesekali kita bercanda. Tapi caranya terlalu berlebihan, kata Fitri, menahan emosinya. Aku istrimu, Mas. Aku yang seharusnya ada di sampingmu, bukan dia. Joko terdiam beberapa saat. Kamu jangan cemburu berlebihan. Kalau kamu terus curiga begini, nanti rumah tangga kita malah tidak nyaman. Fitri menutup matanya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak menyangka Joko akan membela Wati, meski dengan kalimat yang terdengar ringan. Keesokan harinya, Fitri sengaja bangun lebih awal. Ia ingin memastikan bahwa tidak ada lagi momen berdua antara Joko dan Wati. Namun ketika ia keluar kamar, ia mendapati pemandangan yang membuat hatinya kembali bergetar. Wati sudah berada di dapur, menyiapkan sarapan, sementara Joko berdiri di dekatnya sambil memegang cangkir kopi. Mereka tampak berbicara pelan, sesekali tersenyum. Fitri berdiri cukup lama sebelum akhirnya berdehem keras. Keduanya sontak menoleh, wajah mereka seperti sedikit terkejut. Mas, kopi sudah ada di meja makan. Kenapa harus diminum di dapur? Tanya Fitri dengan nada datar. Oh, iya, aku cuma tadi kebetulan lewat, jawab Joko cepat-cepat. Wati menunduk, pura-pura sibuk dengan wajan di tangannya. Namun Fitri tahu, itu hanya alasan. Ada sesuatu yang sedang mereka sembunyikan, dan ia tidak akan tinggal diam. Hari demi hari, Fitri makin yakin bahwa Wati bukan sekadar pembantu biasa. Perhatiannya pada Joko semakin terlihat jelas, dan Joko, tanpa sadar, semakin terbiasa dengan kehadirannya. Fitri merasa rumah tangganya mulai retak sedikit demi sedikit. Ia tahu, jika ia tidak berhati-hati, sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Pagi itu, Fitri terbangun lebih awal dari biasanya. Suara kokok ayam bersahut-sahutan dari kejauhan, sementara udara masih begitu sejuk menusuk kulit. Ia menatap ke arah jendela kamar yang tirainya setengah terbuka, sinar matahari yang lembut perlahan masuk menerangi ruang sederhana itu. Matanya masih berat,
Tapi ia berusaha mengumpulkan tenaga untuk segera bangun. Ada banyak hal yang harus dikerjakan hari ini, seperti biasa, menyiapkan sarapan untuk Joko dan Andini, membereskan rumah, lalu berangkat ke pasar untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Ia menoleh ke arah suaminya. Joko masih terlelap, wajahnya terlihat tenang, seolah tak pernah ada masalah yang membebani pikirannya. Fitri tersenyum samar, meski hatinya beberapa hari terakhir sering diliputi resah. Ia tahu, kebahagiaan rumah tangganya akhir-akhir ini terasa berbeda. Namun ia masih mencoba menepis prasangka buruk yang sempat muncul dalam benaknya. Jangan terlalu dipikirkan, batin Fitri, berusaha menenangkan diri. Ia bangkit dari tempat tidur dengan hati-hati, tak ingin mengganggu tidur Joko. Dengan langkah pelan, ia menuju dapur. Begitu masuk, aroma semerbak sisa masakan semalam masih tercium samar. Fitri segera membuka jendela dapur agar udara segar masuk, lalu menyalakan kompor. Tangannya lincah menyiapkan bahan untuk sarapan. Nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi, menu kesukaan Joko sejak dulu. Sambil menumis bawang merah dan bawang putih, Fitri teringat percakapan dengan tetangganya, Bu Tati, kemarin sore. Fit, aku lihat ada gadis muda sering keluar masuk rumahmu. Siapa dia? Tanya Bu Tati dengan nada ingin tahu. Fitri sempat terdiam kala itu, lalu menjawab singkat. Itu Wati, pembantu baru. Dia bantu-bantu di rumah beberapa minggu ini. Oh begitu, hati-hati ya, Fit. Zaman sekarang banyak cerita pembantu yang bukannya membantu, malah bikin masalah. Fitri hanya tersenyum waktu itu. Ia tak ingin menganggap ucapan Bu Tati serius. Namun, kata-kata itu kembali terngiang pagi ini. Wati memang sudah hampir sebulan bekerja di rumah mereka. Awalnya Fitri bersyukur karena ada tambahan tangan untuk membantu pekerjaan rumah. Apalagi saat ia harus membagi waktu antara pasar, mengurus Andini, dan keperluan rumah tangga lainnya. Namun, Fitri mulai menyadari sesuatu. Wati sering terlihat terlalu akrab dengan Joko. Meski belum ada bukti nyata, firasat perempuan jarang meleset. Fitri merasakan ada sesuatu yang tak biasa. Suara langkah kaki terdengar dari ruang tengah, memecah lamunannya. Fitri menoleh. Betul saja, Wati muncul dengan wajah segar, rambutnya yang panjang terurai, hanya dibungkus daster tipis. Pagi, Mbak, sapa Wati dengan senyum manis. Pagi. Wah, sudah bangun? Jawab Fitri singkat. Sudah, Mbak. Saya tadi bangun jam 5, tapi tadi sempat rebahan sebentar lagi. Jawab Wati sambil tertawa kecil. Fitri hanya mengangguk, melanjutkan aktivitasnya. Matanya sekilas memperhatikan gerak-gerik Wati yang melangkah ke arah meja makan. Gadis itu tampak begitu nyaman, seolah-olah rumah itu miliknya sendiri. Biar saya yang bikinin kopi Pak Joko ya, Mbak, ucap Wati tiba-tiba sambil berjalan ke arah rak gelas. Fitri menghentikan gerakan tangannya sejenak. Ada rasa tak nyaman menyelinap. Biasanya ia sendiri yang membuatkan kopi untuk Joko setiap pagi. Tapi ia menahan diri untuk tidak langsung bereaksi keras. Boleh, tapi jangan terlalu manis. Kamu tahu kan, Joko nggak suka kopi yang terlalu manis, ujar Fitri dengan nada datar. Siap, Mbak. Saya ingat kok, jawab Wati dengan senyum menggoda. Fitri menoleh sekilas, dan dalam hati ia bertanya-tanya, bagaimana mungkin Wati bisa tahu detail seperti itu tentang Joko? Padahal ia tak pernah memberitahukan secara khusus. Tak lama kemudian, suara langkah berat terdengar. Joko muncul dari arah kamar, masih dengan pakaian rumah dan wajah yang baru saja terbangun. Pagi, Fit, sapa Joko sambil menguap. Pagi, Mas. Sarapan sebentar lagi jadi, jawab Fitri sambil berusaha tetap tenang. Namun, pandangannya tak luput dari pemandangan yang membuat dadanya sesak. Wati sudah berdiri sambil membawa secangkir kopi panas, menyodorkannya pada Joko dengan senyum manja. Pagi, Pak. Ini kopinya. Saya bikinkan spesial, ucap Wati dengan nada lembut. Joko sempat tertegun sejenak, lalu tersenyum menerima. Wah, terima kasih, Wat, katanya sambil menyeruput kopi itu. Fitri yang menyaksikan adegan itu hanya bisa menahan napas panjang. Tangannya bergetar halus saat mengaduk nasi goreng di wajan. Hatinya terasa teriris. Andini masuk ke dapur, menyelamatkan suasana yang semakin menekan. Gadis kecil itu memeluk pinggang ibunya. Ibu, aku lapar, katanya dengan manja. Fitri tersenyum,
berusaha menutupi rasa sesak di dadanya. Sebentar lagi ya, Nak. Sarapannya hampir jadi, ujarnya lembut. Namun dari sudut matanya, ia masih bisa melihat Joko dan Wati duduk di meja makan, mengobrol ringan seolah mereka sudah begitu dekat. Siang harinya, setelah Joko berangkat kerja dan Andini bermain di kamar, Fitri duduk di ruang tengah bersama Wati. Gadis itu sedang melipat pakaian, sementara Fitri berpura-pura sibuk menatap perabot. "Wat, kamu betah kerja di sini?" tanya Fitri, mencoba membuka obrolan. "Betah banget, Mbak. Pak Joko juga orangnya baik. Saya merasa nyaman di sini," jawab Wati tanpa canggung. Fitri menelan ludah. Jawaban itu menancap seperti pisau di hatinya. Ia tahu Wati mulai menunjukkan rasa nyaman bukan hanya pada pekerjaannya, tetapi juga pada sosok Joko. Sejak saat itu, Fitri semakin waspada. Ia bertekad untuk mengawasi lebih ketat, meski belum tahu apa yang harus ia lakukan jika benar kecurigaannya terbukti. Malam itu, saat Joko sudah tertidur, Fitri duduk termenung di ruang tamu. Pikirannya bercampur aduk, antara ingin percaya pada suaminya atau percaya pada firasatnya sendiri. Ia sadar, badai mungkin akan segera datang dalam rumah tangganya. Namun ia berjanji dalam hati, jika memang benar ada pengkhianatan, ia tidak akan tinggal diam. Ia akan mempertahankan kehormatannya sebagai seorang istri dan ibu, sekaligus memberikan pelajaran bagi siapapun yang mencoba merusak rumah tangganya. Pagi itu suasana rumah terasa berbeda. Fitri bangun lebih awal dari biasanya. Matanya sedikit sembab karena semalam ia sulit tidur. Pikirannya bercampur aduk antara perasaan tidak enak terhadap Wati dan bayangan sikap Joko yang mulai berubah. Namun, seperti biasanya, ia tetap berusaha mengawali hari dengan senyuman. Ia berusaha menepis rasa was-was di dalam hati. Fitri menuju dapur, menyalakan kompor, dan mulai menyiapkan sarapan. Aroma bawang putih yang ditumis menguar ke seluruh ruangan, menambah kehangatan pagi. Tangannya cekatan mengupas, memotong, dan mengaduk masakan. Ia selalu berusaha menjaga agar rumahnya tetap nyaman, meskipun ada hal-hal kecil yang mulai membuatnya gelisah. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar. Wati muncul dengan wajah segar. "Mbak, sudah bangun? Saya tadi mau bantu, tapi Mbak sudah di dapur duluan," ucapnya sambil tersenyum. Fitri menoleh sekilas dan mengangguk. "Iya, Wat. Tidak apa-apa. Saya sudah terbiasa. Kamu bantu yang lain saja. Rapikan ruang tamu, nanti suami sebentar lagi turun." Wati mengangguk, tapi matanya sempat melirik ke arah meja makan. Ada ekspresi aneh di wajahnya, seperti ada sesuatu yang direncanakan. Fitri sebenarnya menangkap sekilas tatapan itu, tetapi ia kembali menunduk melanjutkan kegiatan, seolah tidak ingin memperpanjang prasangka. Beberapa menit kemudian, Joko turun dari kamar. Ia tampak masih mengantuk, tetapi langsung duduk di kursi ruang makan. Fitri menyapanya lembut. "Mas, sarapan sebentar lagi siap." Iya," jawab Joko singkat. Fitri bisa merasakan dinginnya nada bicara suaminya. Tidak ada kehangatan seperti dulu. Dulu, Joko selalu menyalami dan mencium keningnya setiap pagi. Kini, kebiasaan itu menghilang begitu saja. Fitri mencoba tetap tersenyum, seakan semuanya baik-baik saja. Wati yang sedang merapikan meja makan tiba-tiba mendekat dengan piring berisi buah potong. Ia menaruhnya di depan Joko sambil berkata manja, "Mas, ini saya sudah potongkan buah. Biar Mas segar sebelum makan." Fitri terdiam sejenak. Tangannya yang sedang memegang spatula ikut berhenti bergerak. Ada perasaan yang menyengat di dalam dadanya. Ia berusaha menelan ludah agar tidak terlihat kaget. Joko sempat menoleh sekilas ke arah Wati, lalu mengangguk tanpa banyak kata. "Oh, iya. Terima kasih." Fitri merasa dadanya bergetar. Sejak kapan Wati memanggil suaminya dengan sebutan, "Mas," seperti itu? Bukankah seharusnya ia cukup sopan dengan panggilan, "Pak," atau bahkan hanya, "Bapak"? Fitri mencoba meredam perasaan tidak nyaman itu, tetapi semakin lama semakin sulit. Sarapan berlangsung dengan suasana yang janggal. Fitri duduk di samping Joko, tetapi terasa seperti ada jarak di antara mereka. Wati justru tampak lebih riang, bahkan sesekali berusaha membuat percakapan dengan Joko. Fitri hanya bisa diam, menahan perasaan. Setelah sarapan selesai, Joko bersiap berangkat kerja.
Fitri membawakan tas dan sepatu seperti biasanya. Ia masih mencoba bersikap normal. Namun, ketika Joko hendak keluar rumah, Wati menyusul ke depan dengan wajah penuh perhatian. "Mas, hati-hati di jalannya. Jangan lupa makan siang." Fitri tertegun. Kata-kata itu biasanya hanya keluar dari bibirnya sebagai seorang istri. Kini, pembantu di rumahnya yang melakukannya. Dan yang lebih menyakitkan, Joko hanya menoleh sebentar lalu tersenyum tipis sebelum melangkah keluar. Senyum yang tidak diberikan kepada Fitri. Sepeninggal Joko, Fitri masuk ke kamar. Ia duduk di tepi ranjang, menunduk, dan menahan air mata yang hampir jatuh. Pikirannya bergejolak. Ia merasa ada sesuatu yang mulai salah di rumah ini. Ia mencoba menguatkan hati, aku tidak boleh buru-buru menuduh. Tapi aku harus hati-hati. Aku harus mengawasi. Hari-hari berikutnya, tanda-tanda itu semakin jelas. Fitri beberapa kali melihat Wati terlalu akrab dengan Joko. Kadang ia menemukan Wati sedang bercanda berlebihan di dapur ketika Joko pulang kerja lebih cepat. Kadang ia mendengar suara tawa dari ruang belakang saat Joko mampir sekadar mengambil minum. Fitri mulai merasa ada jarak yang semakin besar antara dirinya dengan suami. Malam-malam mereka menjadi semakin dingin. Joko sering pulang larut, alasannya lembur atau rapat. Fitri ingin percaya, tapi bayangan tentang Wati terus menghantui pikirannya. Suatu malam, ketika semua penghuni rumah sudah tidur, Fitri terbangun. Ia merasa haus dan ingin ke dapur mengambil air. Saat melangkah pelan, ia mendengar suara berbisik dari arah dapur. Jantungnya berdegup kencang. Ia melangkah semakin hati-hati. Dari balik pintu, Fitri melihat sekilas sosok Joko dan Wati duduk berhadapan di meja dapur. Lampu temaram membuat bayangan mereka terlihat samar. Fitri bisa mendengar suara Wati yang lembut dan penuh rayuan. "Mas, saya senang sekali kalau Mas pulang cepat. Saya merasa rumah ini jadi lebih hangat kalau Mas ada." Suara Wati terdengar menggoda. Fitri menutup mulutnya sendiri agar tidak terisak. Matanya panas menahan air mata yang hampir pecah. Ia ingin menerobos masuk dan menegur mereka berdua saat itu juga, tapi hatinya menahan. Ia ingin tahu seberapa jauh hubungan ini berjalan. Perlahan ia mundur, kembali ke kamar, lalu duduk di tepi ranjang. Pikirannya berputar-putar. Ia sadar bahwa rumah tangganya benar-benar berada di ambang retak. Tetapi Fitri juga tahu, ia tidak boleh gegabah. Ia harus sabar, mengumpulkan kekuatan, dan menunggu waktu yang tepat. Dalam hatinya, Fitri berbisik, "Kalau memang benar mereka bermain di belakangku, aku akan pastikan mereka menyesal. Aku tidak akan diam saja. Aku yang membangun rumah ini, aku yang mengorbankan segalanya. Mereka harus tahu siapa sebenarnya aku." Malam itu, Fitri tidak bisa tidur. Ia menatap kosong ke langit-langit kamar, memikirkan langkah apa yang harus ia ambil. Ia tahu, badai besar sudah mulai datang, dan ia harus bersiap menghadapinya. Malam itu, Fitri tidak bisa tidur. Pikirannya kacau, matanya sembab setelah seharian menangis. Bayangan Wati yang terus menempel pada Joko berulang kali muncul dalam kepalanya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia seakan melihat senyum manis Wati yang penuh kepura-puraan, melihat Joko yang seolah menikmati perhatian yang datang dari perempuan lain. Fitri merasa perih, marah, dan juga kecewa. Jam di dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi Joko belum juga masuk kamar. Suaminya masih berada di ruang tamu, pura-pura asyik menonton televisi. Fitri tahu betul, Joko sengaja menjauh darinya. Biasanya, di jam segini, Joko sudah lelap di sampingnya. Namun kali ini, rasanya seperti ada tembok tak kasat mata yang memisahkan mereka. Fitri menarik selimutnya, berusaha memaksa mata untuk terpejam. Tapi suara langkah kaki di dapur membuatnya membuka mata lagi. Rasa curiga langsung menyelinap di benaknya. Ia bergegas bangun, mengenakan cardigan tipis, lalu berjalan perlahan menuju arah suara. Dari balik pintu dapur yang terbuka sedikit, Fitri bisa melihat Wati sedang sibuk menuangkan minuman ke dalam gelas. Rambutnya dibiarkan tergerai, tidak diikat seperti biasanya saat bekerja. Senyum genitnya jelas terlihat, meski ia sendirian. Sesaat kemudian, Joko masuk ke dapur dengan kaos santai dan wajah yang terlihat segar seolah baru selesai mencuci muka. Fitri berdiri terpaku di balik pintu, hatinya berdegup kencang. "Wah, Wati, masih belum tidur juga?"
Suara Joko terdengar datar, tapi di telinga Fitri seperti ada nada akrab yang aneh. Ah, Pak Joko belum tidur juga. Saya tadi haus, jadi bikin minum. Sekalian bikinin Bapak juga. Wati tersenyum, lalu mendorong satu gelas ke arah Joko. Fitri menggenggam gagang pintu erat-erat. Dadanya sesak, namun ia memilih tetap diam. Ia ingin tahu sampai sejauh mana Wati berani melangkah. Terima kasih, jawab Joko singkat, mengambil gelas itu dan menyeruputnya. Wati memperhatikan Joko dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kekaguman, ada rasa kagum yang berlebihan, bahkan seolah ada godaan halus yang sengaja ia tunjukkan. Fitri bisa merasakannya, meski hanya dari tatapan mata. Pak, saya sebenarnya kagum sama Bapak. Bapak itu pekerja keras, bertanggung jawab, perhatian, gak semua laki-laki bisa seperti itu. Ujar Wati tiba-tiba dengan suara lembut. Fitri membeku. Kata-kata itu terdengar jelas, seperti pisau yang menusuk telinganya. Joko terdiam, tampak salah tingkah. Wati, jangan ngomong sembarangan. Tapi saya serius, Pak. Wati mendekat, menundukkan wajah seolah malu, tapi justru semakin mendekatkan dirinya dengan Joko. Saya tahu, mungkin gak pantas kalau saya ngomong begini. Tapi saya merasa nyaman berada di rumah ini. Apalagi kalau lihat Bapak. Fitri menutup mulutnya dengan tangan, menahan jerit yang hampir keluar. Matanya panas, air matanya menetes tanpa bisa dibendung. Hatinya hancur mendengar pengakuan terang-terangan itu. Namun Joko hanya diam, tidak menolak, tidak juga menerima. Reaksi itulah yang membuat Fitri semakin sakit. Wati, kamu harus ingat posisi kamu di sini, ucap Joko akhirnya. Kamu itu pembantu di rumah ini. Tapi hati saya nggak bisa dibohongi, Pak. Wati menunduk, lalu menatap Joko dengan sorot mata penuh arti. Kalau saja saya bisa memilih, saya ingin ada di samping Bapak, bukan sekadar membantu di rumah. Fitri sudah tidak sanggup lagi. Ia berbalik, kembali ke kamarnya dengan langkah gemetar. Begitu pintu kamar tertutup, isak tangisnya pecah. Ia merasa dikhianati bukan hanya oleh Wati, tapi juga oleh sikap Joko yang tidak tegas menolak. Malam itu, Fitri menangis sampai matanya bengkak. Dalam hatinya, mulai tumbuh api dendam yang tidak bisa lagi dipadamkan. Ia berjanji, suatu hari nanti, ia akan membuat Wati menyesali setiap kata dan tindakan beraninya. Keesokan harinya, suasana rumah tampak biasa saja. Wati bekerja seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi semalam. Fitri memperhatikan gerak-geriknya, kini dengan tatapan berbeda. Ia tidak lagi memandang Wati sekadar pembantu, melainkan ancaman besar bagi rumah tangganya. Di meja makan, Fitri mencoba tersenyum kepada Joko dan anak mereka. Namun hatinya tetap teriris melihat Wati yang mondar-mandir menyajikan makanan sambil sesekali mencuri pandang ke arah Joko. Fitri, nanti sore aku pulang agak malam. Ada lembur di kantor, kata Joko sambil menatap piringnya. Fitri menatapnya lekat-lekat. Oh, ya? Lembur lagi. Joko mengangguk tanpa menatap istrinya. Fitri bisa membaca gelagat itu. Lembur? Atau ada alasan lain yang belum ia ketahui? Sepanjang hari, Fitri tidak bisa tenang. Ia terus memikirkan kemungkinan buruk. Rasa cemburu bercampur curiga semakin menguasai pikirannya. Ia sadar, jika ia diam saja, Wati akan semakin berani, dan Joko mungkin akan semakin tergoda. Di sore hari, Fitri sengaja berpura-pura keluar rumah sebentar dengan alasan belanja. Ia ingin mengetes apa yang akan dilakukan Wati dan Joko saat ia tidak ada. Namun sebelum benar-benar pergi, ia kembali diam-diam masuk lewat pintu belakang dan bersembunyi di kamar kosong dekat dapur. Dari sana, ia bisa mendengar suara samar-samar. Pak, ibu nggak ada ya? Pergi belanja? Suara Wati terdengar jelas. Iya, katanya sebentar, jawab Joko santai. Suara Wati terdengar manja. Kalau gitu, Bapak jangan terlalu capek ya. Kalau ada yang bisa saya bantu, bilang aja. Saya senang kok bisa bikin Bapak nyaman. Fitri meremas ujung bajunya dengan gemetar. Matanya merah menahan amarah. Hatinya ingin langsung menerobos keluar dan menampar Wati, tapi ia memilih menahan diri. Ia ingin bukti yang lebih nyata. Sore itu, Fitri akhirnya kembali muncul seolah baru pulang. Wati terkejut melihatnya,
namun berusaha menyembunyikan rasa panik dengan senyum palsu. Joko pura-pura sibuk menyalakan televisi. Fitri tersenyum dingin. Dalam hatinya, ia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak akan tinggal diam. Perlahan tapi pasti, ia akan mengungkap permainan kotor itu dan membuat mereka berdua menyesal. Malam itu, sebelum tidur, Fitri menatap wajah anaknya yang terlelap. Ia mengusap kepala kecil itu dengan lembut. "Nak, sabar ya. Ibu janji, ibu akan lindungi kamu. Kita nggak boleh kalah sama orang yang ingin hancurin rumah kita." Air matanya jatuh lagi. Namun kali ini bersama dengan tekad yang semakin kuat. Fitri duduk di ruang tamu rumahnya dengan wajah penuh kesedihan. Hari itu begitu berat baginya. Karena sejak kejadian di dapur beberapa waktu lalu, ia merasa rumahnya sudah tidak lagi sama. Setiap sudut rumah, setiap langkah Joko, bahkan setiap tawa kecil Wati, selalu terasa menyesakkan dada. Ia tidak bisa melupakan bagaimana dirinya melihat dengan mata kepala sendiri suaminya yang dulu ia percayai sepenuh hati kini mulai goyah oleh rayuan seorang pembantu. Sore itu, hujan turun deras. Angin membawa hawa dingin masuk ke sela-sela jendela yang tidak tertutup rapat. Fitri memeluk tubuhnya sendiri, mencoba menghangatkan diri. Namun bukan dingin yang paling menyiksanya, melainkan rasa dingin di hatinya yang semakin hari semakin menusuk. Ia sudah berulang kali berusaha meyakinkan diri bahwa Joko hanya tergoda sesaat, hanya salah langkah yang tidak akan terulang. Tapi perasaan was-was terus menghantui. Joko pulang lebih lambat dari biasanya. Fitri menunggu di meja makan dengan segelas teh hangat yang sudah lama mendingin. Ketika akhirnya suara pintu berderit, Fitri segera menoleh. Joko masuk dengan wajah lelah, tas kerjanya ia letakkan begitu saja di sofa, lalu berjalan ke dapur tanpa menyapa istrinya. Fitri merasa ada yang berbeda. Beberapa saat kemudian, Wati muncul dari arah belakang. Rambutnya yang panjang diikat sederhana, tetapi raut wajahnya seolah berusaha menahan senyum. Fitri memperhatikan dengan seksama. Ia mencoba membaca bahasa tubuh Wati, mencoba menemukan tanda-tanda kecil yang membuktikan kecurigaannya. "Wati, kamu baru saja dari dapur?" tanya Fitri dengan suara tenang, meski hatinya bergejolak. Iya, Bu. Saya baru saja bantu Pak Joko ambil minum," jawab Wati sambil menunduk. Fitri merasa ada yang janggal. Kenapa Wati harus mengambilkan minum untuk Joko padahal Joko bisa melakukannya sendiri? Dan kenapa Joko terlihat begitu nyaman dengan kehadiran Wati, seolah rumah itu sudah bukan lagi rumah tangga mereka, melainkan ruang di mana ada orang ketiga yang dengan bebas masuk ke dalamnya. Malam itu, Fitri tidak bisa tidur. Ia terus gelisah di tempat tidur. Sedangkan Joko sudah terlelap di sampingnya. Sesekali Joko bergumam, menyebut sesuatu yang tidak jelas. Fitri menatap wajah suaminya lama sekali, mencoba mencari kembali sosok lelaki yang dulu begitu setia, penuh cinta, dan selalu menenangkan hatinya. Air matanya menetes. Fitri menoleh ke arah jendela yang sedikit terbuka. Dari kejauhan, suara hujan semakin deras, disertai petir yang menggelegar. Dalam hati, Fitri berkata, "Aku tidak boleh diam saja. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau memang mereka berani bermain di belakangku, aku akan pastikan mereka menyesal." Keesokan harinya, Fitri sengaja bangun lebih awal dari biasanya. Ia memasuki dapur pelan-pelan, memastikan tidak ada seorang pun yang tahu. Ia membuka lemari dapur, mengecek cangkir, sendok, bahkan toples gula. Ia memperhatikan dengan detail setiap sudut. Semua tampak biasa saja. Namun instingnya mengatakan ada sesuatu yang ia lewatkan. Saat ia tengah termenung, langkah kaki terdengar. Wati masuk ke dapur sambil membawa cucian kotor. Ia tampak terkejut melihat Fitri sudah ada di sana. Bu, pagi-pagi sudah di dapur?" tanya Wati dengan senyum canggung. Fitri hanya menoleh sekilas. "Iya, rumah ini milik saya. Saya bebas ada di mana saja." Wati terdiam, lalu berpura-pura sibuk dengan pekerjaannya. Fitri menatapnya dengan tatapan tajam. Dalam hatinya, ia tahu perempuan muda itu bukan hanya sekadar pembantu. Ada niat lain yang ia sembunyikan di balik wajah polosnya. Hari-hari berikutnya, Fitri semakin sering memperhatikan gerak-gerik Wati dan Joko. Ia melihat bagaimana Wati sengaja berlama-lama di dekat Joko ketika ia sedang makan, bagaimana Joko mulai lebih sering berbicara dengan nada lembut pada Wati, sesuatu yang jarang ia lakukan pada dirinya.
Hati Fitri semakin panas. Ia merasa suaminya mulai terjerat permainan yang kotor. Namun ia menahan diri. Ia tidak ingin gegabah. Ia tahu, jika ia meledak saat ini, Joko mungkin akan membela Wati dan justru menyalahkannya. Malam itu, Fitri duduk di kamar sambil menulis sesuatu di buku catatannya. Ia menuliskan semua hal kecil yang ia lihat, setiap tatapan, setiap senyum, setiap langkah yang menurutnya mencurigakan. Ia ingin memastikan bahwa dirinya tidak salah. Catatan itu menjadi saksi bisu dari luka yang ia rasakan setiap hari. Suatu sore, ketika Fitri tengah menidurkan anaknya, ia mendengar suara lirih dari dapur. Suara itu terdengar samar, seperti bisikan. Fitri perlahan bangkit, berjalan tanpa suara, dan mendekati dapur. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya bergetar. Joko berdiri dekat dengan Wati. Wati tersenyum manis sambil menyerahkan piring bersih. Tangan mereka bersentuhan sejenak. Joko tidak menarik tangannya. Mereka berdua tampak nyaman, seolah-olah ada ikatan yang lebih dari sekadar majikan dan pembantu. Fitri menahan napas. Ia hampir saja masuk dan membentak mereka. Namun ia memilih mundur perlahan. Ia kembali ke kamarnya dengan wajah pucat. Air matanya mengalir deras. Tapi di balik itu semua, ada api yang mulai menyala di hatinya. Kalau mereka berani bermain-main dengan kesetiaanku, kalau mereka berani mengkhianati cinta yang aku jaga selama ini, aku akan pastikan mereka berdua menyesal. Aku akan pastikan mereka merasakan sakit yang lebih dalam dari apa yang sekarang aku rasakan. Fitri mengusap air matanya, lalu menatap anaknya yang tertidur pulas. Senyum getir terukir di bibirnya. Kamu tidak perlu tahu sekarang, Nak. Tapi kelak, kamu akan mengerti kenapa ibumu harus sekuat ini. Di luar kamar, suara Joko dan Wati masih terdengar samar, bercampur dengan suara sendok dan piring. Namun di dalam hati Fitri, sudah tertanam niat kuat. Ia tidak akan membiarkan rumah tangganya runtuh begitu saja. Ia tidak akan membiarkan orang lain mengambil haknya. Dan ketika waktunya tiba, ia akan menyerang balik dengan cara yang tidak pernah mereka duga. Fitri duduk sendiri di kamar, tubuhnya terasa lemas, matanya sembab karena terlalu lama menangis. Sejak kejadian semalam, dunia serasa runtuh baginya. Semua yang dia jaga dengan sepenuh hati, semua yang dia rawat dengan cinta, tiba-tiba porak-poranda hanya karena ulah seorang wanita asing yang masuk ke rumahnya. Wati, perempuan yang selama ini dia anggap hanya seorang pembantu, ternyata menyimpan maksud tersembunyi. Joko, lelaki yang selama ini dia percaya penuh, malah goyah dan tergoda. Fitri menatap kosong ke arah jendela, membiarkan sinar matahari pagi masuk ke dalam kamar, menyinari wajahnya yang pucat. Di ruang tamu, Joko duduk dengan kepala menunduk. Malam sebelumnya Fitri tidak banyak bicara setelah memergoki kedekatannya dengan Wati di dapur. Namun, tatapan Fitri sudah cukup membuat Joko merasa hancur. Dia tidak bisa tidur. Rasa bersalah terus menghantui pikirannya. Ingatannya terus kembali ke momen ketika dia dan Wati terlalu dekat. Ketika godaan itu terasa manis tapi kini menjadi racun yang menghancurkan segalanya. Wati sendiri tidak berani keluar dari kamarnya. Sejak Fitri memergoki mereka, rasa takut selalu menghantuinya. Dia tahu dirinya bersalah, dia tahu posisinya tidak pantas. Namun, ada bagian dalam dirinya yang masih berani berharap Joko akan melindunginya. Pagi itu, Wati hanya terduduk di pojok kamar kecilnya, menangis diam-diam, sambil memikirkan nasibnya di rumah itu. Fitri akhirnya keluar dari kamar. Langkahnya pelan, tapi penuh ketegasan. Ia menemukan Joko yang masih duduk di ruang tamu. Wajahnya muram. Aku ingin bicara. Suara Fitri terdengar tenang, tapi dingin. Joko mengangkat kepalanya, matanya sembab karena kurang tidur. Fitri, aku bisa jelaskan semuanya. Fitri menggeleng pelan. Tidak perlu. Aku sudah melihat dengan mataku sendiri. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Fitri, tolong, aku hilaf. Aku tidak berniat menyakitimu. Joko mencoba mendekat, tapi Fitri mundur satu langkah. Joko, selama ini aku percaya padamu. Aku serahkan seluruh hidupku. Aku rawat rumah ini, aku besarkan anak kita dengan segala tenaga. Tapi apa balasanmu? Kau biarkan perempuan itu masuk ke dalam rumah. Lalu kau biarkan dia merebut perhatianmu. Nada suara Fitri bergetar, tapi ia tetap menahan tangisnya. Fitri,
Aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaikinya. Joko menundukkan kepalanya, suaranya lirih. Fitri menatapnya lama. Kesempatan? Kesempatan seharusnya kau jaga sejak awal. Sebelum semua ini terjadi. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa melihatmu sama seperti dulu lagi. Hening sejenak. Hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak lambat. Joko terdiam, tidak tahu harus berkata apa lagi. Fitri menarik napas panjang, lalu menoleh ke arah kamar Wati. Tatapannya tajam. Dan perempuan itu, dia harus pergi dari rumah ini sekarang juga. Wati yang mendengar dari balik pintu langsung terdiam kaku. Jantungnya berdegup kencang, kakinya gemetar. Namun, ia tahu tidak bisa lagi bersembunyi. Perlahan ia membuka pintu dan keluar dengan wajah penuh ketakutan. Bu Fitri, saya minta maaf. Saya tidak bermaksud merusak rumah tangga ibu. Suara Wati bergetar, matanya berkaca-kaca. Fitri berdiri tegak, menatapnya tanpa berkedip. Kau sudah melakukannya, Wati. Permintaan maafmu tidak akan menghapus apa yang sudah terjadi. Aku tidak akan membiarkan perempuan sepertimu tinggal di rumah ini lagi. Bu, tolong beri saya kesempatan. Saya tidak punya tempat lain. Wati mencoba meraih simpati, namun Fitri mengangkat tangannya, menghentikan ucapan itu. Kesempatan? Kau sudah menghancurkan kepercayaan yang paling berharga dalam hidupku. Aku tidak akan membiarkan anakku tumbuh besar melihat ibunya diinjak-injak oleh pembantu yang merebut suaminya sendiri. Ambil barang-barangmu dan pergi. Sekarang juga. Wati menangis terseduh-seduh, namun tatapan Fitri terlalu kuat untuk dilawan. Dengan gemetar, ia kembali ke kamar dan mulai mengemas barang-barangnya yang tidak seberapa. Joko hanya bisa duduk terpaku, hatinya hancur. Ia ingin membela, tapi setiap kata seolah tertelan di tenggorokan. Baginya, tidak ada alasan yang bisa membuat semua ini terdengar masuk akal. Beberapa jam kemudian, Wati melangkah keluar dengan membawa tas kecil. Matanya merah karena menangis. Fitri berdiri di depan pintu, menatapnya dengan dingin. Ingat ini, Wati, kata Fitri dengan suara tegas. Aku mungkin terlihat sederhana. Aku mungkin terlihat lemah. Tapi aku bukan perempuan yang bisa diinjak-injak. Kau akan menyesali hari ketika kau mencoba merebut suamiku. Wati menunduk, tidak berani melawan tatapan itu. Perlahan, ia berjalan meninggalkan rumah dengan langkah gontai. Setelah pintu tertutup kembali, Fitri berdiri lama di ruang tamu. Napasnya terasa berat, matanya kembali berkaca-kaca. Ia berbalik, menatap Joko yang masih duduk dengan wajah muram. Joko, ucapnya lirih. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Aku tidak tahu apakah rumah tangga ini masih bisa bertahan. Tapi aku berjanji, aku tidak akan membiarkan diriku hancur. Demi anak kita, aku akan berdiri tegak. Dan jika kau berpikir bisa mempermainkan aku lagi, kau salah besar. Aku akan membuatmu menyesal. Joko menunduk, air matanya mulai jatuh. Ia tahu Fitri benar. Ia tahu dirinya sudah melukai hati yang selama ini mencintainya tanpa syarat. Malam itu, rumah terasa sunyi. Fitri terbaring di kamar dengan pikiran yang kacau. Luka itu terlalu dalam. Namun di balik hatinya yang remuk, tumbuh tekad yang kuat. Ia tidak akan tinggal diam. Ia akan menunjukkan bahwa di balik kesederhanaannya, ia punya kekuatan yang bisa membuat siapapun yang berani menghancurkan rumah tangganya menyesal seumur hidup.